Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan seperti biasa ya melanjutkan kisah Marni part 8. Cekidot. Oke guys, kali ini aku akan melanjutkan cerita yang sempat tertunda ya. Maafkan aku karena udah beberapa hari ini saya tidak upload karena ada kesibukan. Dan untuk kali ini saya akan upload video daripada kisah Bidan Marni selanjutnya ya guys. Oke guys, saya akan menceritakan bahwasannya kemarin di video sebelumnya di part 7 bahwasannya si Marni ini dia mengalami kesehatan yang menurun ya guys, kesehatan yang menurun, dia semakin hari semakin kurus badannya dan juga lemah. Kemudian dia memberanikan diri untuk datang ke klinik ya guys, maksudnya untuk datang ke klinik Pak Haji ya, Pak Haji yang bisa ngobatin kemarin ya. Dia merasa bahwasanya ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya karena segala macam obat dia sudah konsumsi guys, tapi nggak ada perubahan dan bahkan udah dicek up seluruh badan dia tidak ditemukan adanya indikasi penyakit yang mencurigakan, tapi di dalam diri dia itu dia merasa badannya itu semakin hari semakin lemas gitu loh guys. Makanya dia memutuskan untuk pergi ke kliniknya Pak Haji yang kemarin nyembuhin dia dari godaan sihir itu guys. Dia berpikir bahwasannya ada orang jahat lagi yang ingin mengganggu dia kembali. Datanglah dia bersama si kekasihnya ya guys, Brian. Ketika sampai di rumahnya Pak Kiai, mereka pun dipersilakan masuk. Oh silakan, silakan Bu Bidan, silakan Mas, kata Pak Kiai. Assalamualaikum, salam. So, mereka berbahasa basi lah, berbincang bla bla bla, hingga akhirnya ada ritual pembersihan ya untuk daripada Bidan Marni itu. Ketika dibacakan doa-doa dan diterawang oleh si Pak Kiai, ternyata ya bersih guys. Di dalam tubuhnya si Marni itu bersih, nggak ada gangguan sedikit pun karena emang sudah dipagari gitu loh. Jadi sebelumnya kan yang cerita sebelumnya dia kan diganggu sama Pak Kiai ini, memang sudah dipagari badan dia, tubuh dia sudah dipagari oleh bacaan-bacaan yang dikirimkan oleh Pak Kiai, sehingga makhluk-makhluk asra yang mau mengganggu itu udah nggak bisa gitu loh. Jadi setelah dicek-cek ternyata emang si Marni ini bersih gitu, nggak ada gangguan kok, nggak ada santet, nggak ada guna-guna dan sebagainya macam gitu lah. Lalu mereka berdua pun bingung gitu loh guys, kalau nggak ada gangguan terus ini penyakit dari mana gitu, sedangkan di check up pun semuanya detail itu nggak ada indikasi penyakit serius. Terus si Brian ngomong, mungkin kamu kecapean aja kali, sayang kamu kecapean aja, coba kamu untuk istirahat dulu, gimana kalau kita pulang dulu aja istirahat sambil mempersiapkan pernikahan kita. Nah kebetulan guys mereka berdua ini sudah sudah mendekati hari pernikahan ya, yang sudah ditunggu-tunggu ya guys. Jadi akhirnya si Bidan ini izinlah sama Pak Lurah untuk pulang sambil mempersiapkan acara pernikahan dia dengan Brian. Singkat cerita guys, pernikahan pun sudah terlaksana ya. Pada hari itu si Bidan Marni dan Dr. Brian pun menikah dan sah. Mereka melakukan resepsi pernikahannya di kampungnya Bidan Marni, di tempatnya Bidan Marni, dan acara berlangsung sangat meriah sekali guys. Dan tidak lupa juga dia mengundang Rizka, asisten dia sebagai asisten dia di kampung, dan juga Pak Lurah pada datang ya, orang-orang kampung itu pada datang memberikan selamat. Nah ketika sudah selesai acaranya pun mereka melaksanakan bulan madu seperti biasanya layaknya pasangan suami istri yang lagi kasmaran banget ya guys. Mereka tuh menghabiskan waktu-waktunya bersama. Nah anehnya guys,
ketika si Marni ini pulang dari klinik, dia tuh ngerasa badan dia tuh fit aja gitu. Dia ngerasa badan dia tuh seger gitu loh, nggak ngerasa ngeluh sakit lagi. Dia tuh kayak ngerasa, kok aneh ya, kalau aku balik ke klinik, badanku ngerasa nggak enak. Tapi ketika aku keluar gitu ya, maksudnya ketika aku keluar dari klinik ini, badanku kok jadi seger lagi gitu ya guys, begitu. Tapi ya dia udahlah, mungkin aku karena kecapean aja pas di klinik gitu aja, dia nggak terlalu berpikir macam-macam ya. Akhirnya mereka pun berbulan madu hingga akhirnya mereka kembali bertugas di tugasnya masing-masing. Begitu ceritanya guys. Nah, setelah kembali guys ke tugasnya masing-masing, si Dokter Brian menjalankan tugasnya sebagai dokter dan si Bu Bidan menjalankan tugasnya sebagai bidan ya. Setelah ditinggal lumayan cukup lama dan kondisi Bu Bidan pun membaik dan dia mulai menggemuk lagi badannya guys. Nah, di situ dia udah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya. Hingga beberapa bulan kemudian guys, si Barney pun berbadan dua lah ya, atau sedang mengandung gitu ya. Alhamdulillahnya disitulah letak kebahagiaan daripada Marni dan juga Brian. Sangat senang mereka, euforia sekali karena menantikan buah hati yang sedang dikandungnya. Begitu guys. Lambat laun guys, ternyata kehamilan bidan Marni sudah memasuki usia 7 bulan. Dan di usia 7 bulan itu dia mendapati bahwasannya ada perubahan sikap daripada Dokter Brian, suaminya. Dia suka diperlakukan kasar, terus dia suka dimaki, dan juga dia suka si Brian ini sering keluar malam guys, dan Marni ini pun nggak tahu dia keluarnya kemana gitu. Setiap dihubungin selalu alasannya banyak sekali gitu ya guys. Jadi sehingga membuat overthinking terus si Marni ini, kepikiran, lagi hamil tapi dia kepikiran gitu kan. Pernah suatu saat guys, si Brian memukul daripada Marni sehingga ada luka di bagian matanya. Teman dia sembunyikan ya, pakai kacamata. Nah, tipikal Marni ini dia tidak mau bercerita dengan keluarganya guys. Dia memendam semuanya itu dengan sendiri gitu ya. Paling dia bercerita dengan asistennya yaitu Rizka. Rizka itulah sahabat dia, tempat dia berkeluh kesah dan mau mendengarkan semua maksudnya semua kisah hidupnya. Dan Rizka inilah menjadi satu-satunya sahabat dia yang paling mengerti si Marni gitu guys. Nah, disinilah letak kesedihannya daripada Marni, dimana adanya perubahan sikap dari sosok seorang Dokter Brian yang tadinya lembut, baik, jadi orang yang suami yang kasar sekali. Next, gimana kah kisah pernikahan mereka? Apakah Marni dan Dokter Brian akan berlanjut ataukah tidak? Kita tunggu video selanjutnya guys. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.